Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video ini kita akan belajar tentang median dalam bentuk daftar, tabel, dan juga diagram. Harapannya setelah kalian menyimak video ini sampai akhir, kalian dapat menentukan median dalam bentuk daftar, tabel, dan juga diagram. Bagi kalian yang belum menyimak video tentang cara menentukan rata-rata dan modus dalam bentuk tabel dan juga diagram, kalian bisa klik linknya di pojok kanan atas ini atau deskripsi di bawah ini. Sebelum kita belajar cara menentukan median dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram, kalian perlu tahu nih, median itu apa sih? Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Yang pertama, kita akan menentukan median dalam bentuk daftar. Di sini ada data tentang nilai matematika siswa kelas 7. Misal nilai-nilainya ada 9, 8, 7, 10, 8, 6, 9, 8, 7, 6, 7. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah karena median itu nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah terurut, maka kita harus mengurutkan data tersebut. Sekarang coba kita urutkan ya. Yang paling kecil adalah 6. Berarti dari 6, lalu ada 7, 7-nya ada 3, 1, 2, lalu 8-nya ada 2, 3, 8, 8, 8, 9-nya ada 2, 9, 9, dan 10-nya ada 1. Oke, oh ketinggalan 6-nya, berarti di sini depan ya. Banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Median, karena median itu merupakan nilai tengah, jadi kita cari tengah-tengahnya nih. Nilai yang berada di tengah-tengahnya adalah 8. Kenapa bisa 8? Karena di sebelah 8 ada 5 angka dan di sebelah kiri 8 juga ada 5 angka. Jadi tepat berada di tengah-tengah. Jadi median dari data berikut 8. Nah, cara ini merupakan cara manual. Kalian bisa pakai cara yang kedua, yaitu jika banyak datanya itu ganjil, maka median sama dengan n plus 1 bagi 2. X-nya ini merupakan nilai data, N-nya itu merupakan banyak data. Kita coba di data yang ini ya. Jadi median sama dengan data karena X kan data, nilai data, N plus 1 bagi 2. Sama dengan data banyak datanya ada 11. 11 tambah 1 bagi 2. Sama dengan data 12 bagi 2. Sama dengan data 6. Nah, biar kalian lebih paham lagi, kita coba contoh yang kedua ya. Misal banyak datanya itu genap. Misal datanya itu ada 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Ya, jadi banyak datanya ada 8. Berarti N sama dengan 8. Sekarang kita cari mediannya. Median sama dengan 1/2. Kita ikutin yang ini. Karena X itu nilai data ya, nilai data. Nilai data ke N/2 berarti 8. 8 bagi 2 ditambah nilai data ke 8 bagi 2 ditambah 1. 1/2 data keempat ditambah
data ke 4 tambah 1, 5. Data ke 5. Atau biar nggak bingung, kita langsung tulis data ke 4 ditambah data ke 5. Nah, kita lihat data keempat itu nilainya berapa? 1, 2, 3, 4. 8. Ditambah data kelima. Data kelima itu juga 8. Jadi, 1/2 dikali 16 sama dengan 8. Jadi, median dari data tersebut adalah 8. Ya, kita coba sekali lagi ya. Misal datanya kita buat banyak datanya itu genap. 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, ini datanya ada 10 ya. Jadi N-nya sama dengan 10. Kita cari mediannya. Median sama dengan 1/2. Biar nggak bingung, kita X-nya langsung ditulis aja ya. Data ke N/2 ditambah data ke N/2 ditambah 1. Data ke N bagi 2 berarti 10 bagi 2 berapa? 5. Ditambah data ke 5 tambah 1, 6. Sama dengan 1/2 kali data kelima itu 1, 2, 3, 4, 5, 8. Data ke-6 itu juga 8. Sama dengan 8. Jadi mediannya 8. Kita akan menentukan median dalam bentuk tabel. Misal data nilai matematika siswa kelas 6. Tentukan median dari data tersebut. Kalian hitung dulu banyak datanya itu ada berapa. Jadi banyak datanya misal N, ya kan? 5 ditambah 17 ditambah 25 tambah 10. 75. Nah, berarti datanya ganjil. Kalau misalnya datanya ganjil, cara mencari mediannya data ke N tambah 1 bagi 2. Ya, data ke 75 ditambah 1 bagi 2. Data ke 76 bagi 2. Data ke 38. Nah, sekarang gimana caranya kita cari data ke 38? Kalau misalnya kalian tulis di sini semuanya, pasti kan menghabiskan waktu dan sangat panjang. Jadi caranya, kalian tambahkan kolom yang ketiga, itu namanya frekuensi kumulatif. Nah, jadi dengan adanya kolom frekuensi kumulatif ini, kalian bisa tahu data ke 38 itu yang mana? 5, terus ditambah 17, 22, ditambah 25, 47, ditambah 18, 65, ditambah 10, 75. Kita tahu bahwa yang nilai 60 ini data ke 1 sampai 5, terus yang nilainya 70 itu data ke lanjutannya dari 5 berarti 6 sampai 22. Terus yang ini data ke lanjutannya dari 22 berarti 23 sampai 47. Lalu yang ini data ke 48 sampai 65. Dan yang terakhir berarti data ke 66 sampai 75. Nah, sekarang lihat
perhatikan yang data ke-38 itu ada di mana? Ada di kelompok yang ini, ya. Karena 38 itu antara 23 sampai 47. Jadi mediannya adalah 80. Nah, itu cara menentukan median dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan menentukan median dalam bentuk diagram batang. Agar kalian tidak kebingungan, kalian buat dulu tabelnya. Jadi yang kolom pertama itu ada ukuran 1, lalu kolom kedua itu ada banyak siswa, dan jangan lupa kolom yang ketiga itu ada apa? Ya, frekuensi kumulatif. Sekarang kita catat dulu, ukuran sepatunya ada 33, 34, 35, 36, dan 37. Banyak siswanya ada yang ukuran 33 itu ada 20, lalu 7, 10, 8, 5. Nah, sekarang kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Jadi yang pertama 20, ditambah 7 jadi 27, ditambah 10 jadi 45, ditambah 5 jadi 50. Yang ukuran 33 ini merupakan data ke 1 sampai 20. Terus yang ukuran 34 itu data ke 21 sampai 27, data ke 46 sampai 50. Sekarang kita tentukan mediannya. Kalian perhatikan dulu N-nya berapa? N-nya sama dengan 50. Banyak datanya genap. Jadi, kita gunakan yang 1/2 dikali data ke N bagi 2 ditambah data ke N bagi 2 ditambah 1. Sama dengan data ke N bagi 2 berarti 50 bagi 2. 25 ditambah data ke 25 ditambah 1, 26. Nah, sekarang kita lihat data ke 25 itu, berarti 25 itu yang di mana? Yang ini ya, antara 21 sampai 27. Berarti ukuran 34. Ditambah data ke 26. Data ke 26 itu juga berada di sini. Sama ukurannya 34. Jadi 1/2 dikali 68 sama dengan 34. Median dari data tersebut adalah 34. Di sini tersedia data tentang waktu olahraga Adi selama 5 hari. Ya. Tentukan median dari data tersebut. Nah, untuk diagram garis, biasanya kalian tidak perlu memerlukan tabel ya. Cukup langsung ditulis saja datanya. Datanya ada berapa aja? Ada 15, 30, dan 40. Nah, karena median itu datanya harus terurut, jadi kita urutkan dulu. Berarti dari yang terkecil 15, lalu 25, 30, 30, dan 40. Karena di sini banyak datanya ada 5, ganjil ya, jadi kita pakai data ke N tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 5 tambah 1 bagi 2. 6 bagi 2 sama 3.
Data ketiga itu adalah 1, 2, 3. 30. Jadi, median dari data tersebut adalah 30. Atau kan juga bisa kok pakai cara manual. Kalian perhatikan aja. Kan banyak datanya ada 5. Berarti yang tengah-tengah itu yang ini. Karena di sebelah kanannya itu tepat 2 angka dan sebelah kirinya juga tepat 2 angka. Oke. Jadi, yang sudah kita pelajari tadi yaitu cara menentukan median. Ada 2 jenis. Kalau misalnya datanya itu ganjil, maka median sama dengan data ke n tambah 1 bagi 2. Kalau misalnya datanya genap, median sama dengan 1/2 dikali data ke n/2 ditambah data ke n/2 ditambah 1. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa ulang lagi videonya. Dan jangan lupa dicatat di buku kalian biar tidak lupa. Sampai di sini dulu video dari Bunita. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.